Kurikulum itu dianggap sebagai jantungnya pendidikan. Nah, kenapa diibaratkan sebagai jantungnya pendidikan? Itu saking pentingnya. Ketika jantung berhenti berdetak, maka pendidikan otomatis mati. Ini sedikit pemahaman saya tentang kurikulum. Mudah-mudahan kita bisa berbagi, artinya kita saling saling berbagi lah ya. Misalnya kalau ada yang kurang nanti Bapak Ibu bisa nambahkan, karena memang yang melaksanakan kurikulum itu yang paling utama ujung tomaknya adalah Bapak Ibu guru yang ada di dalam kelas. Mari kita lihat Bapak Ibu, ini topiknya tentang kurikulum ya. Apa itu kurikulum? Kemudian saya bermaksud mempresentasi ini dengan tujuan untuk menyebarkan pemahaman kita bersama, artinya pemahaman saya supaya saya sebarkan ke Bapak Ibu, dan mudah-mudahan ini kita juga bisa sebarkan ke lebih luas, misalnya dengan jalan ini kita rekam kemudian kita sebarkan ke media sosial dan sebagainya supaya lebih banyak orang tahu tentang apa itu kurikulum, Bapak Ibu. Apa makna kurikulum itu dalam pendidikan? Nah, kegiatan ini dimaksudkan ya, yang pertama agar audien ini Bapak Ibu di sini secara audien langsung, kemudian yang tidak langsung mungkin nanti yang kita sebar lewat media sosial atau siapa saja ya, bisa memahami bahwa kurikulum itu merupakan pengalaman belajar siswa yang dibentuk dari titik awal sampai titik akhir dia melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, jadi yang pertama tujuan kita Bapak Ibu bisa memahami bahwa memang kurikulum itu merupakan pengalaman belajar siswa ya yang dibentuk sejak dia mulai belajar sampai nanti akhirnya dia belajar, itulah kurikulum. Kemudian berikutnya diharapkan setelah selesai ini kita semua bisa menjelaskan apa itu kurikulum, pengertiannya apa saja, kemudian komponen dari kurikulum itu apa saja dan fungsinya apa, peran dan fungsinya dalam pendidikan itu apa. Itu tujuan kegiatannya Bapak Ibu ya. Kita coba sekarang lanjut ke berikutnya. Kenapa kurikulum itu perlu kita bahas ya? Karena seringkali kita menganggap bahwa selama ini cara kita mengajar itu dari dulu itu ya, ini sudah bagus gitu. Buktinya apa? Banyak siswa saya atau murid-murid saya yang sudah berhasil gitu. Dengan kegiatan pembelajaran apa yang saya ajarkan itu dengan cara saya, itu anak-anak saya atau murid-murid saya sudah banyak yang berhasil ya. Padahal kita kadang-kadang tidak menyadari bahwa zaman terus berubah, kondisi berubah terus. Artinya ketika kita zaman sekolah dulu dengan zaman murid-murid kita sekolah sekarang itu kondisinya sangat jauh berbeda. Kalau dulu kita mendapatkan memperoleh sumber belajar itu lebih banyak kepada guru saja, apa yang diberi tahu oleh guru, apa yang dikasih tahu oleh guru itu yang menjadi sumber belajar pengetahuan kita. Ya, kalau misalnya ada tambahan-tambahan lain Bapak Ibu, misalnya kita bisa belajar lewat buku paket, buku di perpustakaan, kemudian lebih berkembang lagi ada koran. Kalau dulu zaman dulu koran, ada majalah.
dan sebagainya. Sebatas itu. Nah, tanpa kita sadari ternyata zaman begitu cepat berubah, apalagi kemarin sejak yang begitu pesatnya ketika pandemi COVID-19 melanda kita, yang menyebabkan banyak yang pekerjaan-pekerjaan termasuk belajar itu mengharuskan ke arah yang jarak jauh. Kita tidak bisa tatap muka, sehingga di sana kemudian berkembang dunia internet yang begitu pesat berkembang. Nah, jadi sekarang kalau kita lihat kondisinya bahwa anak-anak kita itu tidak lagi melihat atau memakai guru maupun buku-buku yang ada di perpustakaan, buku paket yang kita bagikan itu sebagai satu-satunya sumber belajar. Ya, lebih berkembang lagi sekarang. Bahkan mereka sudah mengenal dunia internet karena mereka anak-anak kita sekarang itu termasuk generasi Z dan Alpha, yang dimana mereka itu dikatakan sebagai digital native, bahwa mereka mempergunakan internet sebagai sumber belajar yang utama kalau sekarang itu. Jadi itu perubahan zaman. Ya, selama ini kita nganggap diri kita sudah bagus ngajarnya, tetapi kita lupa bahwa zaman telah berubah. Kondisi kita ngajar, cara kita ngajar sekarang itu hanya cocok ketika kondisi zaman dulu ketika kita belajar. Oleh karena itu Bapak Ibu, ini yang menyebabkan kurikulum harus berubah. Artinya kalau saya mengambil istilah lebih cocok bukan merubah kurikulum tetapi menyesuaikan, beradaptasi, karena kurikulum dulu itu sama sekarang itu sebenarnya perkembangan, tidak berubah tetapi dia berkembang ke lebih yang sesuai dengan zamannya, ya, dinamis seperti itu. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, setelah kita tahu bahwa yang pertama itu dunia zaman sudah berubah, kondisi berubah, maka kita harus mampu menyiapkan atau berpikir kompetensi dan keterampilan apa yang harus dimiliki oleh murid-murid kita supaya dia bisa berkembang, bisa bersaing di dunia lokal, nasional maupun global gitu. Di masa sekarang dan masa yang akan datang. Karena anak-anak kita yang sekarang 10-15 tahun yang akan datang mereka akan menggantikan kita. Jadi dunia anak-anak kita di masa depan itu tentunya akan beda dengan dunia sekarang, dan karena dia berbeda tentunya tantangan juga akan ikut berbeda Bapak Ibu sekalian. Itu yang perlu kita siapkan. Terus setelah itu kita tahu apa yang misalnya mereka siapkan, kompetensi apa, keterampilan apa yang harus disiapkan. Yang kita kenal kalau keterampilan abad 21 itu pakai C4 gitu. Ada critical thinking, kemudian creativity, collaboration, sama communication. Jadi critical thinking itu anak-anak mampu berpikir kritis terhadap masalah-masalah apa yang ada di sekitarnya, sehingga kemudian dia mampu mencari jalan keluarnya. Kemudian yang kedua, dia kreatif, mampu berkreativitas. Kemudian yang ketiga, collaboration ini sangat diperlukan, artinya berkolaborasi, bekerja sama dengan orang lain, ditambah lagi dengan kemampuannya berkomunikasi atau communication. Itu yang sangat dibutuhkan pada zaman-zaman yang akan datang, Pak Ibu. Terus setelah kita tahu gitu, akhirnya kita bisa kita bisa menentukan bagaimana sih cara mereka belajar yang pas ini. Kalau udah gitu berarti kalau udah kita berbicara kepada bagaimana cara mereka belajar, maka kita pasti akan berpikir kemudian kurikulum apa yang pas yang mesti kita gunakan untuk mereka. Itu latar belakangnya. Lanjut. Nah, kemudian kita bisa lihat pengertian dari kurikulum itu apa ya Pak Ibu.
Jadi sebenarnya pengertian dari kurikulum itu tidak ada yang baku gitu. Ya. Tidak ada yang baku, artinya tidak ada pengertian kurikulum yang berlaku secara universal gitu. Universal berlaku untuk semua. Misalnya kalau di matematika 1+1 itu sama dengan 2. Gitu. Ya, kalau 1+1 sama dengan 2 kan berlaku di mana-mana itu ya. Nah, itu namanya universal. Tapi kalau kurikulum pengertiannya itu tidak ada yang secara universal begitu. Nah, kurikulum ini lebih sering dimaknai sebagai keseluruhan pengalaman belajar murid ya. Sering dimaknai sebagai keseluruhan pengalaman belajar murid itu. Ternyata bukan seperti itu saja, tapi lebih dari itu. Artinya tidak hanya kurikulum itu sebagai bentuk pengalaman belajar murid, tapi nyatanya lebih dari seperti itu, lebih dari itu ya. Kemudian kurikulum itu sifatnya itu kompleks dan multidimensi. Lebih dari itu, bukan sekedar hanya pengalaman belajar, tapi dia lebih kompleks lagi dan multidimensi. Artinya multidimensi itu banyak penggunaannya. Nah, sehingga lebih dikatakan bahwa kurikulum itu dimaknai sebagai titik awal murid-murid itu belajar sampai dia titik akhir seperti saya bilang tadi itu. Ya. Maka otomatis kurikulum pendidikan itu juga akan berjalan dengan baik. Itu pengertiannya. Nah, setelah kita tahu pengertiannya, maka kita lihat dari komponen kurikulum itu. Menurut Ralph Tyler ya, dalam bukunya The Basic Principle of Curriculum, itu dia mengatakan atau membagi bahwa kurikulum itu paling tidak terdiri dari 4 komponen ya. Yang pertama tujuan, kemudian yang kedua konten, kemudian yang ketiga metode atau cara mengajarnya, cara belajarnya, yang keempat adalah evaluasi. Itu menurut Ralph Tyler dalam bukunya yang berjudul The Basic Principle of Curriculum. Nah, tetapi umumnya di banyak negara itu mereka membagi komponen dari kurikulum itu menjadi 3, yaitu yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua panduan belajar pedagogiknya, itu berarti kalau panduan pedagogik itu masuk di sana KBM-nya. Kemudian yang ketiga adalah panduan asesmen atau panduan penilaian. Jadi ada 3 komponennya. Nah ini jadi setelah kita tahu komponennya ada 3 tadi kan ya. Ada yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua panduan pedagogik, dan yang ketiga panduan asesmen. Maka komponen itu bisa kita gunakan, kita bisa pakai, bisa implementasikan untuk mendesain kurikulum dan pembelajaran berdasarkan kebutuhan murid. Gitu. Kita tahu tujuannya apa, kita punya panduan pedagogiknya dan punya panduan asesmennya, sehingga komponen itu bisa kita gunakan untuk mendesain kurikulum dan pembelajaran yang berdasarkan pada kebutuhan murid. Apa itu yang dibutuhkan oleh murid, itu kita bisa gali kompetensi apa yang dimiliki oleh murid sampai kepada proyeksi masa depan dan bagaimana cara mewujudkan kompetensi tersebut ya. Nah, ternyata setelah kita lihat, jadi dari komponen kurikulum ini yang bisa kita gunakan untuk mendesain kurikulum dan pembelajaran yang berdasarkan kebutuhan murid. Ternyata memang kurikulum itu
muridlah acuannya. Artinya murid adalah acuan atau core daripada kurikulum itu. Jadi bagaimana kita menyesuaikan atau membuat kurikulum itu acuannya harus pada murid, kebutuhan murid, kemudian kompetensi yang dimiliki oleh murid, sampai kepada proyeksi masa depan dan bagaimana cara mewujudkan dari kompetensi itu isinya kurikulum. Jadi kurikulum itu acuannya adalah murid. Berikutnya kita lihat peran dan fungsi kurikulum Bapak Ibu. Peran dari kurikulum itu sebagai acuan dan pedoman dalam pembelajaran. Sedangkan fungsinya adalah memandu dalam proses pembelajaran murid. Jadi perannya sebagai acuan, terus fungsinya sebagai pemandu kita belajar. Jadi peran dan fungsi kurikulum itu bisa kita optimalisasikan dalam kerangka yang pertama, bagaimana kita mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. Kemudian bagaimana kita mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan pada saat ini dan di masa depan. Terus bisa kita juga menilai dan memilih sesuatu yang relevan dan kontekstual sebagai kontrol sosial. Artinya sebagai kontrol sosial itu sekarang banyak kondisi realita, misalnya contoh murid-murid kita ini tidak bisa lepas dengan adanya media sosial misalnya. Nah, di sini kita bisa mendidik murid kita, mengajarkan, membimbing murid-murid kita untuk memilih mana yang baik, mana yang tidak baik dalam bermedia sosial. Itu salah satu kegiatan kontekstual sebagai kontrol sosial. Itu maksudnya. Kita lanjut. Nah, di sini bahwa guru itu adalah ujung tombak. Makanya awal-awal tadi saya bilang bahwa Bapak Ibu guru sebenarnya sebagai ujung tombak daripada implementasi kurikulum itu. Karena Bapak Ibu yang berhadapan langsung dengan acuan dasar tadi itu murid-murid. Karena memang kurikulum itu disusun itu berdasarkan kepada kebutuhan murid, sehingga yang menjadi ujung tombaknya tentu saja Bapak Ibu guru. Nah, karena Bapak Ibu itu adalah ujung tombak dari implementasi kurikulum, maka Bapak Ibu harus tahu bagaimana kurikulum nasional itu harus disesuaikan. Kita sesuaikan dengan kondisi di satuan pendidikan ya. Ya. Sehingga sekarang kurikulum merdeka itu yang yang dipatok, yang ditentukan oleh kurikulum nasional itu hanya pokok-pokoknya saja. Ya, secara global. Kemudian itu diturunkan dan perlu kita sesuaikan di tingkat satuan pendidikan atau sekolah. Bagaimana kurikulum itu bisa berimplementasi sesuai dengan kondisi sekolah. Oleh karena itu di sekolah perlu disusun kurikulum operasional satuan pendidikan yang kita kenal dengan KOSP itu, yang kita susun setiap tahun di awal tahun pelajaran. Itu adalah kurikulum yang berlaku di sekolah, yang merupakan penyesuaian atau adaptasi kurikulum nasional. Kita adaptasi, kita sesuaikan dengan kondisi di sekolah kita. Nah, transformasi kurikulum dengan paradigma baru yang sekarang kita lakukan itu, yang kita kenal dengan kurikulum merdeka itu, Bapak Ibu, ini menekankan pada penguatan kompetensi materi esensial. Jadi sering saya ungkap pada rapat-rapat nih Bapak Ibu, kalau sekarang itu enggak perlu materinya banyak-banyak gitu. Enggak seperti dulu ya, kita kejar materi, target kurikulum ya, sekian bab harus habis. Kalau sekarang enggak, lebih ditekankan pada kedalaman materi esensial. Yang penting anak paham betul secara mendalam satu topik ya. Tidak perlu anak tahu banyak topik, banyak bab, banyak materi, tetapi dia tidak tahunya hanya sebatas permukaan saja. Yang terpenting sekarang adalah dia tahu satu materi tetapi secara mendalam dan lebih luas. Nah, yang seperti ini Bapak Ibu, ini bisa dicapai salah satunya dengan siklus pembelajaran inquiry.
Inquiry itu apa Bu dia? Gimana dia? Iya, membangun pengetahuannya sendiri. Artinya dia eh, menciptakan ilmunya sendiri kan gitu. Kita lihat ya. Ini bahwa siklus inquiry ini menekankan pada rasa ingin tahu siswa sebagai dorongan kuat pada murid untuk terus belajar. Kita lihat ada siklusnya ya. Dimulai dari rasa ingin tahunya, kemudian dia mencari tahu ya. Ingin tahu dia rasa ingin tahu dulu. Gimana sih ini, kenapa sih dia begini? Akhirnya dia mencari tahu gitu. Nah, di sini kadang-kadang harus perlu bimbingan kita. Jadi dari rasa ingin tahu memang perkembangan anak juga di usia remaja itu sangat rasa ingin tahunya sangat tinggi. Dia penasaran, kemudian cari tahu. Nah, dalam mencari tahu itu kadang-kadang di sana peran guru yang sangat besar untuk membimbing dia. Jangan sampai dia tersesat. Coba-coba, saya coba sekali kok rasanya enak katanya. Akhirnya besok saya ulangi lagi katanya. Itu seperti itu. Di sana jadi perlu bimbingan guru. Dia untuk mencari tahu, kemudian setelah dicari tahu, kemudian dia akan memilah ya. Dari hasil pencariannya itu udah cari ini begini ini. Kemudian dia memilah ini yang relevan, ini yang bagus, ini yang enggak dan sebagainya, dipilah-pilah. Akhirnya setelah dipilah dia membuat koneksi, artinya menghubung-hubungkan dia. Oh, ini kalau dia begini dia akan menjadi begini dan terus. Sehingga setelah dia membuat koneksi itu dia bisa mengambil makna atau kesimpulan di sini. Oh, ternyata dia begini gitu. Ternyata memang rasanya enak kan gitu misalnya. Terus itu maknanya, setelah dia punya makna, bisa punya makna, kemudian anak akan merancang atau melakukan tindakan aksi nyata untuk mewujudkan rasa ingin tahunya. Dan itu terus direfleksi sebagai titik tengahnya. Ini siklus inquiry ya Bapak Ibu. Secara singkatnya ya. Nah, akhirnya sebagai pemilik dan pengembang kurikulum di satuan pendidikan Bapak Ibu guru, maka kita harus terus beradaptasi mengembangkan kurikulum yang sesuai konteks dan karakteristik murid-murid. Oleh karena itu, supaya kita bisa beradaptasi, maka kita dituntut untuk selalu terus belajar gitu. Supaya terkoneksi antara kita bisa membaca kebutuhan murid dunianya apa. Nah, sehingga kita bisa mengembangkan kurikulum itu yang sesuai dengan kondisi mereka. Jadi misalnya kalau kita tahu sekarang dunia anak-anak kita adalah dunia media sosial, ya upayakan tahulah apa itu media sosial. Yang enggak suka TikTok, cobalah ke TikTok gitu misalnya kan gitu. Jadi supaya menghilangkan stigma bahwa TikTok itu bukan hanya joget-joget, tetapi TikTok itu bisa kita gunakan untuk berbagai kegiatan-kegiatan yang positif, termasuk menyebarkan kebaikan, menyebarkan pembelajaran juga gitu. Ada sekarang yang banyak itu kan yang populer digunakan, ada Instagram, kemudian ada TikTok yang banyak sekarang itu. Kalau Facebook udah semakin ditinggalkan, WA sebagai komunikasi antar saja gitu. Yang publik itu yang biasa sekarang yang viral TikTok ya. Nah, TikTok, kemudian ada Instagram gitu. Yang lebih lagi YouTube, dia jadi konten kreator misalnya. Artinya kita harus tahu dunia itu, karena itu dunia anak, supaya kita bisa menghadapi mereka dan bisa membimbing mereka ketika mereka mencari tahu gitu. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan ya dalam presentasi ini. Kalau ada hal-hal yang perlu dikomentari, kami persilahkan.